Halo teman-teman, selamat datang di channel Puji Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 4. Sesampainya di kamar, Rania langsung meletakkan Chessy di atas ranjang sambil menepuk lembut bokong montoknya. Sedangkan Randi langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Sambil menunggu Randi selesai, Rania menyiapkan pakaian Randi terlebih dulu. Setelah itu dia mencoba membersihkan kamar mereka agar nyaman untuk ditempati. Rania menatap sofa yang biasa digunakan Randi untuk tidur. Dia menatap selimut dan bantal Randi yang masih berada di atas sofa itu. Sampai kapan aku merasakan pernikahan yang terasa hampa seperti ini? Batin Rania sambil memeluk selimut yang biasa digunakan Randi. Sama seperti wanita normal lainnya, Rania juga butuh sentuhan dan juga kasih sayang dari pasangannya. Terlebih lagi dia wanita dewasa, sudah dipastikan dia juga membutuhkan belayan lembut dari suaminya. "Kau sedang apa?" tanya Randi tiba-tiba keluar dengan menggunakan handuk yang melilit di tubuhnya. Rania berlahan menatap dada bidang Randi yang kekar dan six-pack. Ditambah lagi dengan rambutnya yang basah dibiarkan acak-acakan begitu saja membuat ketampanan Randi semakin terpancar. Rania berlahan menelan ludahnya kasar lalu menunduk malu melihat pemandangan yang telah merusak mata sucinya. "Aku sedang membereskan selimutmu," ucap Rania menunduk tidak berani menatap Randi. "Kalau sudah siap, kau mandi saja. Selagi Chessy tidur kau bisa berendam sepuasmu," ucap Randi mengambil pakaiannya yang telah Rania letakkan di atas kasur. "Baiklah," ucap Rania berjalan secara tergesa-gesa ke kamar mandi. Melihat sikap Rania, Randi hanya tersenyum kecil sambil menggelengkan kepalanya pelan. "Ra, kau belum selesai juga?" tanya Randi sambil menggendong Chessy. "Sebentar, Mas," ucap Tania sambil memasukkan susu dan juga kebutuhan Chessy yang harus dibawa. "Untuk apa semua itu? Kau tidak memakai tas kecil?" ucap Randi mengerutkan keningnya melihat tas Rania yang besar dan dipenuhi barang-barang Chessy. "Tidak, Mas. Jika aku memakai tas kecil barang-barang Chessy tidak akan muat. Lagian kita akan ke salon. Pasti butuh waktu yang lama. Aku tidak mau Chessy tidak nyaman di sana. Jadi aku bawa semua kebutuhan dan juga sebagian mainannya. Agar dia tidak rewel," jelas Rania. "Baiklah, terserah kau saja. Apa ini tidak berlebihan, Mas? Aku tidak apa-apa kok walaupun tidak ke salon. Aku takut nanti kau lelah menjaga Chessy. Padahal kau cuman hari libur bisa beristirahat. Aku bekerja hanya di rumah sakit, dan aku punya banyak waktu untuk beristirahat saat aku ada di rumah. Sedangkan kau bekerja 24 jam untuk mengurusku dan juga Chessy. Jadi siapa yang lebih lelah?" Mendengar ucapan Randi, Rania hanya terdiam menunduk. Walaupun Randi selalu dingin kepadanya, akan tetapi Randi ternyata suami yang sangat pengertian. Pantas saja dulu Tika selalu memuji Randi di depannya. "Sudah, kau gendong Chessy. Biar aku yang membawa barang-barang ini," ucap Randi memberikan Chessy ke dalam gendongan Rania. Mereka berlahan berjalan keluar secara beriringan. Sesampainya di mobil, Randi dengan cepat membukakan pintu untuk Rania. Melihat perhatian Rabdi, Rania hanya menunduk. Namun, dia berusaha mengontrol dirinya. Dia tidak boleh baper akan sikap perhatian Randi. Karena dia tahu sendiri pasti Randi melakukan itu semua demi Chessy bukan untuknya. Setelah melihat Rania dan Chessy telah duduk dengan nyaman, Randi langsung melajukan mobilnya menuju salon dengan kecepatan sedang. Selama di perjalanan Randi dan Rania saling diam dan sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Sedangkan Chessy telah tertidur dengan entengnya di dalam gendongan Rania. Sesampainya di tempat tujuan mereka, Randi langsung membukakan pintu untuk Rania dan Chessy. Berlahar Rania turun dari mobil sambil menunduk. Dengan cepat dia berjalan memasuki salon itu sambil menyembunyikan kegugupannya. "Hai, Ran, sudah lama tidak berkunjung," ucap Risa langsung menyambut kedatangan Rania. "Hai, Kak Ris, kakak kelihatan semakin cantik saja," ucap Rania menatap kecantikan Risa yang semakin terpancar. "Kau bisa saja, ayo duduk," ucap Risa tersenyum. "Ih, kau cantik sekali, sayang. Apa tante boleh tahu siapa namanya?" ucap Risa menatap gemas wajah gembul Chessy. "Namaku Chessy tante," ucap Rania memperkenalkan Chessy. "Namanya sangat cantik, sama seperti orangnya. Sini sama tante dulu,"
ucap Risa tersenyum lalu mengambil Chessie dari gendongan Rania. Dia mencium gemas wajah gembul Chessie dan mengajaknya untuk bercanda. Berlahan mata Risa langsung tertuju kepada Randy yang berjalan mendekati mereka. "Hai, Ran, apa kabar?" tanya Risa tersenyum. "Baik, Kinan di mana?" tanya Randy menatap ruangan itu. "Biasa, dia sedang nongkrong bersama Ryan dan lainnya," ucap Risa tersenyum. "Kau mau minum apa?" tanya Risa. "Apa saja," ucap Randy tersenyum. Mendengar ucapan Randy, Risa langsung menyuruh karyawannya membuatkan minum untuk Tika. "Sepertinya kau sudah menerima Rania, aku harap kau bisa melupakan Tika secepatnya. Ingat pesan Tika sebelum pergi. Kau mau dia tenang di sana, kan?" ucap Risa mengingatkan. Mendengar ucapan Risa, Randy hanya diam sambil menatap Rania sekilas. Kemudian dia menunduk sambil memijit keningnya pelan. "Maaf, aku minta maaf jika ucapanku salah," ucap Risa merasa tidak enak. Tidak apa-apa. Oh iya, aku ingin kau memberikan perawatan terbaik di salonmu untuk Rania. Aku ingin kau memberikan perawatan kepada seluruh tubuhnya, ucap Randy mengalihkan pembicaraan. "Oke, kalau itu gampang. Aku akan memberikan sentuhan terbaikku untuk Rania. Aku yakin setelah mendapat sentuhan dariku kau tidak akan mengenalinya lagi," ucap Risa dengan angkuhnya. "Kau ini," ucap Randy tersenyum kecil. "Baiklah, ayo kita mulai sekarang," ucap Risa bangkit dari duduknya lalu memberikan Chessie kepada Rania. "Hai, cantik, aku ingin kau memberikan perawatan terbaikmu untuk menantuku," ucap Bu Bima tiba-tiba datang bersama Arin. "Hai, Nyonya," ucap Risa tersenyum kecil. Sebagai salah satu teman Rania, Risa tahu bagaimana hubungan Rania dengan Dirga. Jadi, sebagai teman Rania, Risa tahu bagaimana perasaan Rania saat ini. "Ini menantu Nyonya?" tanya Risa menunjuk Arin sambil menatap Rania sekilas. "Benar, dia adalah menantu saya. Dia sangat cantik, kan? Bahkan dia berasal dari keluarga yang jelas dan terpandang," ucap Bu Bima menatap sinis Rania. "Hai, kenalkan saya Risa pemilik salon ini," ucap Risa tersenyum ramah. "Hai," ucap Arin tersenyum sambil menatap Rania sekilas. "Maaf, karena Rania datang terlebih dulu, saya harus melayani dia terlebih dulu. Untuk Nyonya dipegang sama pegawai saya dulu ya," ucap Risa tersenyum lembut. Mendengar ucapan Risa, Bu Bima langsung menatap Rania sinis. Dia menatap penampilan Rania yang terlihat tidak terurus. Bahkan kulitnya terlihat kusam dan juga wajahnya yang berjerawat. "Kau bukannya Rania Rudolph, tapi kok," ucap Bu Bima tersenyum sinis sambil menatap penampilan Rania dari atas sampai bawah. "Aku tidak menyangka jika setelah menikah kau seperti pembantu. Apa suamimu menikahimu hanya untuk menjadikanmu sebagai pembantu? Atau pernikahanmu hanya untuk menyembunyikan jejakmu sebagai perusak rumah tangga orang?" ucap Arin tidak mau membuang kesempatan. "Maaf, aku tidak punya waktu untuk meladeni orang seperti kalian. Karena bagiku berbicara dengan orang yang sok paling sempurna tidak ada artinya. Apalagi mengurusi orang yang merasa iri dengan kehidupan orang lain," ucap Rania dengan berani sambil membalas tatapan Arin dan Bu Bima. "Sudah miskin tapi belagu, untung saja putraku tidak jadi menikah denganmu. Jika tidak, aku tidak akan bisa membayangkan bagaimana kehidupan putraku setelah menikah dengan wanita ular sepertimu," ucap Bu Bima menatap tajam Rania. "Justru aku yang bersyukur tidak jadi menikah dengan putra Anda. Jika tidak saya tidak akan bisa bagaimana kehidupan saya, ketika memiliki mertua sombong seperti Anda," ucap Rania tidak mau kalah. "Kau," ucap Bu Bima mengangkat tangannya ingin menamparkan Rania. "Maaf, jangan sekali-kali Anda mengangkat tangan Anda kepada istri saya," ucap Randy langsung sigap menangkap tangan Bu Bima. "Kau, jadi kau suaminya?" ucap Bu Bima terkekeh kecil. "Iya, saya suaminya. Memangnya kenapa?" tanya Randy. "Aku tidak menyangka ternyata kau pagar makan tanaman juga. Baru 1 bulan sahabatmu meninggal. Tapi kau malah," ucap Bu Bima terkekeh kecil sambil mengelengkan kepalanya pelan. "Maaf, Nyonya, semuanya tidak seperti yang Nyonya pikirkan. Tika yang menyuruh Rania menikah dengan Randy sebelum dia meninggal," ucap Risa membela Rania. "Maaf, Anda tidak perlu mencampuri urusan orang lain. Lebih baik Anda urus urusan keluarga Anda sendiri. Untuk apa Anda mengurusi rumah tangga saya, jika rumah tangga putra Anda sendiri tidak baik-baik saja?" ucap Rania tersenyum sinis.
Di sini adalah salon tempat untuk merawat tubuh kita. Bukan untuk tempat mengintrospeksi kehidupan orang lain, ucap Rania kembali. Mendengar ucapan Rania, Bu Bima langsung terdiam. Dia mengepalkan tangannya geram sambil menatap tajam Rania. Maaf, sepertinya lebih baik kami kembali besok saja. Permisi, ucap Bu Bima menarik tangan Arin dan keluar dari salon Risa dengan penuh kekesalan. Melihat kepergian Arin dan Bu Bima, Rania hanya membuang napasnya kasar. Dia menatap Randi dengan rasa tidak percaya. Dia merasa sangat bahagia karena Randi mau membelanya tadi. Bahkan Rania dapat melihat wajah Randi yang dipenuhi amarah saat Bu Bima menghinanya. Terima kasih, ucap Rania menatap lekat wajah Randi. Untuk apa? Tanya Randi mengerutkan keningnya bingung. Karena kau sudah membelaku. Itu sudah menjadi kewajibanku sebagai seorang pria, ucap Randi mengalihkan perhatiannya lalu kembali bermain bersama Chessie. Melihat sikap Randi, Risa hanya mampu tersenyum kecil. Dia merasa bahagia karena Randi bersikap baik kepada Rania. Bahkan dia mau membela Rania saat Rania dihina. Walaupun Randi belum mempunyai perasaan apapun kepada Rania, tapi setidaknya dia bisa bersikap baik kepada Rania. Kalau begitu aku melakukan tugasku dulu ya, ucap Risa tersenyum lalu membawa Rania masuk ke ruang perawatan. Mendengar ucapan Risa, Randi hanya mengangguk kecil sambil menatap punggung Rania. Dia kembali duduk di sofa sambil bermain bersama Chessie. Cukup lama Rania berada di ruang perawatan sehingga Randi jadi kewalahan mengurus Chessie. Bahkan Chessie juga terus menangis dan tidak mau tidur di dalam pelukan Randi. Sayang, kau kenapa? Ngantuk ya? Ucap Randi membuang napasnya kasar sambil menatap Chessie yang terus menangis. Kau minum susu sama papa saja ya? Mamamu sedang ada di dalam. Dia sedang mempercantik dirinya, agar dia terlihat cantik sama seperti dirimu. Apa kau tadi tidak dengar jika mamamu dihina karena penampilannya? Kamu tidak mau, kan jika mamamu dikatai lagi? Ucap Randi berusaha membujuk Chessie. Seperti mengerti dengan ucapan Randi, Chessie berlahan terdiam dan menggerakkan tangannya menyentuh wajah Randi. Melihat itu Randi langsung tersenyum dan kembali memberikan botol susu kepada Chessie. Sekarang kau bobo ya? Kau bobo bersama papa di sini saja, ucap Randi membaringkan tubuh Chessie di atas sofa. Karena sofa di situ lumayan luas, Randi juga membaringkan tubuhnya di samping Chessie. Dia menatap lekat wajah gembul Chessie sambil memijit lengannya pelan. Baru beberapa jam dia mengurus Chessie seorang diri. Namun, dia sudah merasa lelah dan tubuhnya terasa sangat pegal. Ternyata mengurus bayi itu sangat lelah. Tapi kenapa Rania bisa mengurus semuanya seorang diri? Bukan hanya mengurus Chessie, tapi dia juga mengurusku dan juga semua pekerjaan rumah dengan sangat baik. Batin Randi merasa kagum dengan Rania. Karena merasa lelah, akhirnya Randi tertidur di samping Chessie. Papa dan anak itu tidur dengan lelapnya di atas sofa. Rania yang sudah selesai melakukan perawatan menatap Randi yang tertidur di samping Chessie. Berlahan Rania merasa bersalah karena membuat Randi harus kerepotan mengurus Chessie seorang diri. Sepertinya mereka sangat lelah, lebih baik biarkan mereka tidur lebih dulu, ucap Risa tersenyum. Baik, Kak, ucap Rania mengangguk patuh. Kau mau minum? Salonku juga sepi pelanggan, jadi, kita bisa berbincang-bincang kecil, ucap Risa membawa Rania duduk di sofa tidak jauh dari Randi dan Chessie. Sepertinya Randi mulai menerima kehadiranmu, ucap Risa tersenyum. Mendengar ucapan Risa, Rania hanya tersenyum kecil sambil menunduk. Walaupun Randi terlihat baik kepadanya, namun, Rania bisa merasakan jika Randi belum bisa menerimanya sebagai pengganti Tika. Mas Randi sangat mencintai Tika, jadi aku tahu dia tidak akan bisa mencintai wanita lain dengan mudah. Walaupun Mas Randi terlihat baik kepadaku, tapi aku tahu jika dia melakukan itu karena tidak mau menyakiti hatiku. Mendengar ucapan Rania, Risa langsung menatapnya penuh haru. Sebagai seorang wanita dia tahu bagaimana perasaan Rania saat ini. Menjadi istri pengganti sekaligus menjadi ibu sambung untuk putri sahabatnya sendiri memang tidaklah mudah. Apalagi semua orang sudah tahu bagaimana besarnya cinta Randi kepada Tika. Jadi, Rania harus punya kesabaran yang besar untuk mendapatkan hati Randi. Aku tahu kau wanita yang kuat. Kau pasti bisa melewati semua ini. Aku yakin Tika juga punya alasan yang besar ketika memberikan wasiatnya kepadamu.
Dia pasti yakin jika kau adalah istri sekaligus ibu yang baik untuk Randi dan Chessie, ucap Risa mengelus punggung Rania pelan. Kakak benar, aku yakin setiap ujian pasti akan ada imbalannya. Aku berharap Randi bisa menerima kehadiranku. Walaupun aku tahu jika aku tidak akan bisa merebut hatinya seutuhnya dari Tika, ucap Rania tersenyum. Yang penting kau harus semangat dan tidak boleh menyerah. Kau harus yakin jika kau bisa menghadapi semuanya dengan mudah. Terima kasih ya Kak, aku bersyukur karena memiliki teman seperti kalian. Bahkan dari kalian semua aku banyak belajar untuk menjadi wanita yang kuat dan tidak boleh lemah. Karena itu memang harus, kita sebagai wanita tidak boleh lemah. Namun, sekuat-kuatnya wanita dia masih membutuhkan kasih sayang dari suaminya. Aku berharap kau segera mendapatkan cinta dari Randi. Amin, ucap Rania langsung mengaminkan ucapan Risa. Sepertinya Chessie bangun. Aku ambil dulu ya Kak, ucap Rania ketika mendengar Chessie mulai merengek. Ups, sayang, kau sudah bangun, ucap Rania menatap Chessie yang sudah bangun dan bergerak dengan lincahnya di dalam pelukan Randi. Randi yang merasakan gerakan tangan dan kaki Chessie berlahan membuka matanya. Dia menatap Chessie kemudian beralih ke Rania yang kini berada di belakangnya. Dia menatap lekat wajah Rania yang telah dioles make up tipis oleh Risa. Rambut panjangnya juga sudah dipotong dan diwarnai, sehingga membuat kecantikannya yang selama sebulan ini terpancar kembali. Randi berlahan mengucek matanya dan kembali menatap ke arah Rania. Melihat wajah melongo Randi, Risa yang melihatnya langsung terkekeh kecil. Kau tidak mimpi, dia adalah istrimu, Rania, ucap Risa tersenyum. Oh, maaf, ucap Randi berlahan mendudukkan tubuhnya lalu membawa Chessie ke gendongannya. Kau pasti lelah, sini biar Chessie aku yang gendong, ucap Rania mengambil Chessie dan duduk di samping Randi. Sepertinya dia haus, ucap Randi gugup sambil terus memandang kecantikan Rania. Aku akan buatkan susunya, ucap Rania mengambil perlengkapan Chessie. Tidak, kau gendong Chessie saja, biar aku yang membuatkan susunya, ucap Randi dengan sigap mengambil susu Chessie dan membuatnya dengan teliti. Melihat kerjasama Rania dan Randi dalam mengurus Chessie, Risa langsung tersenyum bahagia. Walaupun Tika sudah pergi, tapi Risa bersyukur karena Chessie masih bisa merasakan kasih sayang ayah dan ibu dengan lengkap. Walaupun Chessie bukan putri kandungnya, namun, Risa dapat melihat jika Rania sangat menyayangi Chessie. Bahkan dia juga merawat Chessie dengan sangat baik. Ini, ucap Randi memberikan botol susu kepada Rania. Terima kasih, ucap Rania mengambil botol susu itu dan memberikannya kepada Chessie. Kalian memang pasangan yang serasi. Aku berharap kalian secepatnya bisa menyadarinya. Aku akan berdoa agar kalian bisa hidup bahagia selamanya. Batin Risa tersenyum hari menatap Rania dan Randi. Sesampainya di kediamannya, Bu Bima langsung melemparkan tasnya penuh emosi. Dia tidak terima dengan ucapan yang telah dilontarkan Rania kepadanya. Dia tahu jika hubungan Dirga dan Arin sedang berada di ujung tanduk, karena Dirga yang belum bisa melupakan Rania. Hal itu membuat Bu Bima semakin membenci Rania dan menganggap Rania lah dalang di balik permasalahan rumah tangga putranya. Mama kenapa pulang-pulang langsung marah? Apa Mama belum puas shoppingnya? Tanya Bima mengerutkan keningnya bingung melihat tingkah istrinya. Papa tahu gak, aku tadi bertemu dengan wanita ular itu. Dia memang sudah meracuni pikiran putra kita. Mendengar ucapan istrinya, Bima hanya mampu membuang napasnya kasar. Dia menatap istrinya dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Kenapa kau selalu berpikiran buruk tentang Rania? Aku tahu jika dia punya kesalahan di masa lalu. Tapi dia sudah menyadarinya dan menyesali semua perbuatannya. Bahkan Clara menantu keluarga Alexander saja sudah memaafkannya. Bahkan telah berhubungan baik dengannya, ucap Bima mengeleng kecil. Itu karena menantu Alexander itu terlalu baik. Dia bisa-bisanya dengan mudah memaafkan wanita itu. Padahal wanita itu selalu berbuat jahat kepadanya. Apalagi kakaknya itu, amit-amit aku punya menantu seperti dia. Ma, kakak Rania dan juga kedua orang tuanya sudah meninggal. Kau tidak boleh mengungkit kesalahannya seperti itu. Mama bilang apa adanya, lagian papa kenapa sih selalu membela wanita itu? Bahkan papa dulu mendukung hubungan mereka secara diam-diam. Padahal papa sudah tahu semuanya, ucap Bu Bima menatap tajam Bima. Sudahlah, tidak ada gunanya berdebat dengan mama.
Walaupun papa jelasin bagaimanapun tetap perkataan mama yang paling benar. Lebih baik papa istirahat saja, ucap Bima kesal lalu melangkahkan kakinya meninggalkan istrinya. Papa sama anak sama saja, selalu membela wanita itu, bahkan mereka sampai berani melawanku hanya untuk membela wanita sialan itu, ucap Bu Bima membuang napasnya kasar sambil menghempaskan tubuhnya di atas sofa. Sebagai seorang ibu, dia ingin putranya mendapatkan wanita yang baik. Dia ingin melihat putranya bahagia. Walaupun sebenarnya caranya salah, dia menilai Rania hanya dari masa lalunya saja. Dia tidak mau melihat perubahan Rania yang sekarang. Dia hanya mengambil kesimpulan jika yang jahat akan tetap jahat. Arin duduk terdiam di ruang tamu seorang diri. Dia menatap jam dinding yang kini telah menunjukkan ke pukul 12 malam. Namun, dia belum melihat jejak kepulangan Dirga sama sekali. Setelah pertemuan Dirga dan Rania yang terakhir kalinya, Dirga memang semakin berubah. Dia selalu pulang malam bahkan kadang pulang dalam keadaan sedang mabuk. "Mas, kenapa kau belum pulang juga?" gumam Arin terus menatap ke arah pintu utama. "Aku tahu jika kau tidak mencintaiku. Aku kira dengan kita menikah kau bisa menerimaku dan melupakannya. Aku kira pernikahan kita akan membawaku ke kebahagiaan. Tapi ternyata aku salah," gumam Arin menitikkan air matanya sambil menangkupkan wajahnya di kedua telapak tangannya. Akibat cinta buta, Arin tidak memikirkan dampak buruk dari pernikahannya. Dia kira dengan menikah dengan Dirga dia akan merasa bahagia. Namun, ternyata dia salah besar. Pernikahan tanpa cinta memanglah sangat menyakitkan. Terlebih lagi hanya dia yang ingin bertahan, sedangkan Dirga lebih sibuk mengejar Rania. "Mas, kau sudah pulang," ucap Arin ketika melihat Dirga membuka pintu utama. Kau kenapa menungguku?" ucap Dirga berjalan sambil sempoyongan karena mabuk. "Kau mabuk lagi, Mas? Ayo kita ke kamar," ucap Arin mencoba membantu Dirga dan memapahnya menuju kamar mereka. Sesampainya di kamar, Arin langsung meletakkan tubuh Dirga di atas ranjang mereka. Dia mencoba membuka sepatu Dirga dan juga menganti pakaiannya. Arin menatap lekat tubuh kekar Dirga yang baru kali ini dia lihat dengan jelas. Walaupun mereka sudah menikah, tetapi Dirga belum pernah menyentuh Arin sama sekali. Dia selalu menjaga jaraknya dengan Arin dan tidak pernah menganggap kehadiran Arin. Walaupun Arin terus berusaha melakukan tugasnya dengan baik, namun, Dirga tidak pernah memperdulikannya, karena yang ada di pikiran Dirga hanyalah Rania. Terlebih lagi setelah mengetahui jika rumah tangga Rania tidak bahagia, sehingga membuat Dirga semakin bertekad untuk merebut Rania kembali dari tangan Randi. Setelah selesai menganti pakaian Dirga, Arin dengan cepat menutup tubuh Dirga menggunakan selimut tebal. Dia berlahan membuang napasnya lalu melangkahkan kakinya menjauh dari ranjang Dirga. Namun, tiba-tiba Dirga menggenggam tangannya lalu menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. "Kau mau kemana, sayang? Ayo temani aku di sini," ucap Dirga menarik tubuh Arin sehingga jatuh tepat di atasnya. "Mas, kau mau apa?" tanya Arin menatap lekat wajah Dirga. "Aku mau dirimu, sayang," ucap Dirga mencium bibir Rania dan membawanya ke bawah tubuhnya. Randi duduk di sofa sambil terus menatap Rania yang sedang menganti pakaian Chessie. Dia menatap ketelitian Rania dalam mengurus Chessie dengan penuh kekaguman. Rania yang sadar dengan tatapan Randi hanya diam dan pura-pura tidak tahu jika Randi sedang menatapnya. "Apa kau sudah lapar, Mas?" tanya Rania mengingat jika mereka belum makan malam. "Apa kau masih sibuk? Jika kau sibuk aku bisa makan nanti." "Tidak, aku sudah selesai menganti popok Chessie. Kalau begitu ayo kita makan. Kau juga belum makan, kan?" "Baiklah, ayo," ucap Rania menggendong Chessie dan berjalan menuju ruang makan. Sesampainya di ruang makan Randi langsung duduk dan menatap makanan yang telah tersaji di atas meja. Rania dengan cepat mengisi piring Randi sambil menggendong Chessie. Melihat itu Randi langsung mengambil piringnya dari tangan Rania. Bersambung dulu ya teman-teman.